Untuk sementara, polisi Bergen kaget dan langsung menutup tempat kejadian dan siap untuk menyelidiki. Namun, meski kasus ini baru saja terjadi, ini sudah ditakdirkan untuk menjadi kasus yang tidak masuk akal. Karena identitas terdaftar dari orang-orang yang meninggal di sini dan mereka yang dulu hidup dengan identitas palsu. Pada saat yang sama, di atas kapal kontainer tugas berat yang telah meninggalkan Norwegia menuju Vladivostok, Rusia, Isyana berada di kabin yang telah direnovasi dengan hati-hati seperti suite hotel, dan pelayannya berdiri dengan hormat di sampingnya. Di depannya, ada monitor besar, dan gambar beku di monitor adalah penampakan ruang belajarnya yang tersulut api yang berkobar. Gambar ini diambil dan dikirim melalui kamera lubang jarum yang tersembunyi di dinding tepat di depan mejanya. Dia memanipulasi progres bar dengan senyum di wajahnya, dan kembali ke beberapa menit yang lalu di video. Ketika dia melihat kamera di dada pria itu tiba-tiba meledak, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Membosankan, aku marah karena malu." Pelayan di samping mau tidak mau bertanya, "Nona, apakah menurut Anda mereka akan mempercayainya?" Isyana tersenyum sempit, dan berkata dengan santai, "Pokoknya, apa yang aku katakan adalah kebenaran. Mereka akan percaya atau tidak, aku tidak peduli." Melihat Isyana begitu tenang, pelayan itu tidak bisa menahan rasa kagum di hatinya. Dia bertanya kepadanya kali ini, "Ngomong-ngomong, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Vladivostok?" Pelayan itu menjawab, "Nona, kami akan mengambil jalur Laut Arktik. Dengan kecepatan kapal ini, akan memakan waktu sekitar 25 hari. Terlalu lambat." Isyana berkata dengan ringan, "Aku akan turun di Murmansk dan naik pesawat ke Surabaya." Setelah itu, dia bertanya kepada pelayan itu, "Bisakah aku mencapai Murmansk dalam 4 hari?" Pelayan itu buru-buru berkata, "Mungkin bisa Nona." "Ya, tapi Nona, apakah Anda akan pergi ke Indonesia dengan terburu-buru?" "Ya." Isyana mengangguk dengan tegas, dan berkata dengan serius, "Aku tidak sabar untuk menemui Tama Renza secepat mungkin. Pasti ada banyak rahasia dan hal menarik tentang orang ini." Saat dia berbicara, dia menarik palang kemajuan dan kembali ke saat Tama muncul di ruang belajarnya, memandangnya di foto, dan bergumam ingin tahu, "Katakan padaku, mengapa dia muncul di ruanganku tepat waktu?" Tama tampaknya meninggalkan video itu, tetapi Isyana sebenarnya telah menontonnya berkali-kali dalam perjalanan. Dia tidak menghindar dari pelayannya yang paling terpercaya, jadi meskipun ingatan pelayan itu dihapus oleh Tama, melalui pemutaran video pengawasan, dia masih mengetahui keseluruhan ceritanya. Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata, "Nona, saya tidak dapat mengingat situasinya saat itu. Tapi kurasa dari rekaman video, kurasa dia tidak tahu apa-apa tentang situasimu, Nona. Dia seharusnya mengejar mereka saat dia muncul di Bergen. Para penjaga kavaleri itu lewat, dan dia ingin memperbaikinya. Kurasa dia harus memiliki perseteruan darah dengan organisasi itu." Isyana mengangguk dan berkata dengan emosi, "Ini seharusnya yang paling mungkin. Ini semacam tebakan." Pelayan itu mau tidak mau bertanya padanya, "Nona, menurut Anda kemana dia akan mengirim penjaga kavaleri ini?" Isyana tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku juga memikirkan pertanyaan ini," katanya saat itu. "Biarkan penjaga kavaleri ini pergi ke Austria bertemu orang-orangnya di gunung tertinggi. Jika itu bukan keadaan darurat dan tidak ada orang yang tersedia saat itu, aku benar-benar ingin pergi dan melihat-lihat." Pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Saya tidak tahu, kekuatannya tidak sebaik dibandingkan dengan organisasi itu." Isyana tidak berbicara tetapi mengambil senapan serbu komandan penjaga kavaleri. Itu dipotong menjadi 2 oleh pisau penusuk jiwa Tama dari tangannya.
Jari-jarinya mengelus potongan bagian yang sangat rapi sehingga hampir tidak ada duri. Dan dia bergumam, "Aku tidak tahu kekuatannya secara keseluruhan, tetapi kekuatan pribadinya sangat kuat. Mungkin memotong senjata seperti ini, aku pikir auranya sudah mencapai sedikit. Jika dia bisa melangkah lebih jauh di masa depan pasti tidak terbatas." Pelayan itu bertanya kepadanya, "Nona, ketika berbicara tentang senjata ini, Anda sangat menghargai. Kaligrafi dan lukisan antik tidak dibawa keluar. Jadi mengapa Anda mengeluarkan senjata ini?" Isyana berkata dengan tenang, "Kamu juga telah melihat apa yang baru saja terjadi. Orang-orang mereka menghilang saat mengejarku, maka mereka pasti akan mengirim seseorang untuk memeriksa. Sebelum mereka melihat senjata ini, mereka tidak akan memikirkan bagaimana penjaga kavaleri melewatkannya. Mereka mungkin berpikir bahwa penjaga kavaleri tidak cukup siap dan ditangani oleh orang-orang di sekitarku. Namun, jika mereka melihat senjata ini, maka situasinya akan berbeda. Di dunia ini, hanya ada segelintir orang yang bisa melakukan ini. Selama mereka melihat senjata ini, mereka akan menyadari bahwa mereka memiliki musuh yang kuat, dan musuh yang kuat ini memiliki aura. Ada sangat sedikit orang dengan aura. Dalam hal itu, begitu Tamarenza ini mengungkapkan kekuatannya, lawan akan langsung mengincarnya, yang akan memberinya banyak masalah." Pelayan itu hanya bisa menghela nafas. Dia sangat kuat, kenapa dia tidak mengharapkan ini? Isyana tersenyum dan berkata, "Kekuatan adalah kekuatan, tetapi pengalaman tempur yang sesungguhnya seharusnya tidak cukup kaya pada waktu bersamaan." Di Gothenburg, Swedia, karena mereka sudah mendapatkan data video dari adegan Bergen, dan melihat 8 karakter yang ditulis oleh Isyana sendiri, organisasi misterius di belakangnya segera menyadari bahwa misi ini telah gagal total, dan Isyana pasti sudah lama melarikan diri. Meskipun Lord sangat marah, dia hanya bisa memerintahkan agar misi yang telah gagal total ini diakhiri lebih awal. Jadi, ketua tim yang sedang menunggu penjaga kavaleri di luar gerbang bandara Gothenburg menerima telepon dari Vincent. Di telepon, pihak lain berkata dengan nada sedih, "Jangan tunggu lagi, ayo mulai kirim barang ke bea cukai sekarang, dan lepas landas seperti biasa." Penanggung jawab berseru, "Tuan Vincent, apa yang terjadi dengan penjaga kavaleri?" Vincent berkata dengan nada dingin, 8 penjaga kavaleri telah musnah, dan targetnya sudah lolos. Bos telah menghentikan rencananya. Tidak terpikir olehnya untuk dikalahkan di tempat kecil di Norwegia ini. Namun, dia tahu aturan organisasi. Ada beberapa set rencana persiapan untuk semuanya. Kesuksesan memiliki rencana tindak lanjut yang berhasil, dan kegagalan memiliki rencana tindak lanjut yang gagal. Menurut situasi saat ini, meskipun pengawal kavaleri menemui masalah dan gagal mencapai Gothenburg, tapi agar tidak terungkap identitasnya dan pilotnya, tugas transportasi udara yang harus diselesaikan masih harus diselesaikan. Sebuah pesawat yang sudah lama menunggu, membawa material tersebut kembali ke Nigeria, untuk mencegah seseorang mengetahui masalahnya melalui muatan kosong pesawat yang tidak normal setelah memeriksa jalur ini. Namun, sekarang misi penjaga kavaleri telah gagal. Orang target yang awalnya bertanggung jawab untuk transshipment secara alami sudah tidak ada lagi, jadi tidak perlu selebriti Aurel. Maka, dia langsung mengirim pesan ke bawahannya, yang berisi, "Lepaskan Aurel." Pengemudi yang mengatakan semua hal baik kepada Aurel di detik terakhir, setelah menerima pesan ini, segera berkata padanya dengan wajah gelap, "Oke, bukankah kamu sudah membuat janji dengan teman-temanmu? Kamu bisa kembali sekarang." "Apa?" Gadis itu tiba-tiba bertanya dengan marah. "Mengapa kamu ingin aku kembali sekarang? Bukankah kamu setuju untuk memberiku Hermes Himalayan setelah aku menyelesaikan tugas hari ini?" Sopir itu berkata dengan dingin,
apa yang kamu katakan tadi benar. Wartawan media tidak tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nigeria, jadi mereka tidak datang ke sini. Wawancara asli dibatalkan, dan kamu tidak lagi dibutuhkan di sini. Gadis itu berkata dengan marah. Apakah kamu membutuhkannya atau tidak, itu masalahmu. Aku tidak peduli apakah kamu membutuhkannya atau tidak. Karena kau berjanji padaku, kamu harus memenuhinya. Jika aku tidak bisa mendapatkan Hermes Himalayaku, kalau begitu aku akan menunggu di sini. Sampai aku melihat Himalayaku. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.